Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang aku sayangi dan aku banggakan. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk selalu mengisi dan mengirim presensi atau absensi kelas melalui Google Classroom. Baik anak-anak, untuk materi hari ini adalah sebagai berikut. B. Kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah pengembangan ilmu pengetahuan, di mana yang mulai membibit atau menanamkan pengembangan ilmu pengetahuan adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Karena beliau ini terkenal sebagai seorang khalifah yang cinta ilmu pengetahuan, ya, sehingga harta dan kekuasaannya dimanfaatkan untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini secara langsung meminta para ilmuwan untuk mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya. Ya, baik disiplin ilmu pengetahuan kedokteran, filsafat, kimia, botani, astronomi, matematika, dan lain-lain. Selanjutnya, beberapa faktor ilmu pengetahuan berkembang pesat. Yang pertama yaitu terjadinya asimilasi budaya, bahasa, dan pengetahuan antara Arab dengan bangsa lain. Asimilasi itu percampuran, ya, percampuran. Nah, tapi kalau akulturasi kebudayaan, kalau asimilasi itu lebih condongnya ke semua bidang. Selanjutnya adanya gerakan penerjemahan, ya, berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asing atau asal ke bahasa Arab. Nah, selanjutnya didirikannya Baitul Hikmah sebagai pusat studi dan kajian, ya, dan pembentukan Majelis Munadharat. Ini sama fungsinya dengan Baitul Hikmah, yaitu pusat kajian yang mengupas segala persoalan hukum keagamaan. Ini mulai muncul, ya, mulai munculnya itu pada masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun atau biasa disebut dengan Al-Ma'mun. Berikutnya adalah penertiban administrasi pemerintahan. Mulai ada pengangkatan wazir. Wazir itu pembantu khalifah atau perdana menteri, ya. Kemudian wazir ini ada Diwanul Kharaj, ya, Departemen Luar Negeri, Diwanul Ziman, Diwanul Jundi, Diwanul Akaroh, dan Diwanul Rosail, ya. Ini yang ada pada masa Daulah Abbasiyah. Selanjutnya pengangkatan Raisul Kitabah, sekretaris negara atau Diwanul Kitabah, sekretariat negara. Ada Khatib Rosail, ada Khatib Kharaj, ada Khatib Jundi, ada Khatib Qadha, ada Khatib Syurtah. Juga diangkatnya kepala daerah untuk menjaga wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, dipimpin oleh gubernur atau emir, yang di bawahnya ada yang namanya kepala desa atau Syekhul Qaryah. Ini yang memerintah di qaryah atau desa, gitu ya. Ini perlu anak-anak pahami ini karena banyak, ya, banyak. Selanjutnya, ya, setelah kita membahas ada wazir, kemudian ada sekretariat negara atau Diwanul Kitabah, kita lanjutkan ke pembentukan Mahkamah Agung. Itu. Selanjutnya politik dan militer.
bidang politik menjalin kerjasama dengan Raja Frank, ya. Kemudian menjalin hubungan dengan Afrika Barat. Itu bisa kalian dalami sendiri itu. Selanjutnya juga kalau tadi bidang politik, sekarang kita masuk ke bidang militer. Ya, ada 4 periode kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Periode pertama itu yaitu memberikan landasan pemerintahan tangguh dan militer kuat. Periode kedua itu kebijakan politik militer, ya, Daulah Abbasiyah ini banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki, ya. Tidak hanya Turki, tetapi juga orang-orang dari Persia juga. Selanjutnya, ini periode yang ketiga. Bentar, nah ini periode yang ketiga, Bani Buaih. Ini beraliran Syiah, ini mempengaruhi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Ya, ini mampu menekan Khalifah Al-Mustaqfi, ya, menjadikan Ahmad Buaih sebagai Amirul Umarah, panglima tentara. Dan periode keempat ini dipengaruhi oleh Daulah Turki Saljuk, ya, atau orang-orang Saljuk dari Turki. Ini menghilangkan dominasi Bani Buaih. Selanjutnya ekonomi, nah itu juga maju, ada uang, ya, koin. Selanjutnya sektor perdagangan, itu kamu bisa baca sendiri, hubungan luar negeri, Basra menjadi pelabuhan, kemudian peningkatan sektor tambang, begitu ya. Sektor perindustrian, ini Basra menjadi pusat industri gelas dan sabun, Kufah industri tekstil, Damaskus industri pakaian dari sutra bersulam, Kazakhstan kerajinan sutra, Syam menjadi industri keramik dan gelas berukir. Sektor pertanian, nah ini dibangunnya Bendungan Zubaidah. Itu bisa kamu baca sendiri kenapa kok bisa dinamakan Bendungan Zubaidah dan kenapa dibangun Bendungan Zubaidah. Ya, itu ada kisahnya. Ini sebagai bentuk rasa cinta dari Khalifah Harun ar-Rasyid terhadap istrinya yang namanya. Demikian tadi materi untuk hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, kita baca terlebih dahulu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.